Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjung NIM 90500121005 akan membahas materi tentang A. Kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perere makro ke kondisi yang diinginkan yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. 1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. 2. Manusia merupakan pemimpin, khalifah, di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. 3. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. 4. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. 5. Kekayaan harus diputar. 6. Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. 7. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Dalam aspek teknis, kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. B. Sasaran kebijakan moneter Islam. Sasaran sistem moneter dapat dilihat dari sasaran atau tujuan kebijakan moneter. Pada dasarnya intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dari segi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk kebijakan utama, yakni kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dari otoritas moneter yang pada umumnya bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai mata uang dan mendorong pertumbuhan dan kelancaran produksi guna meningkatkan taraf hidup orang banyak. Pada dasarnya sasaran, tujuan, kebijakan moneter Islam akan sangat luas sekali. Namun setidak-tidaknya sasaran tersebut antara lain, kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi. Penggunaan sumber-sumber daya manusia secara penuh dan efisien harus menjadi sasaran tak terpisahkan dari sistem Islam, karena hal itu akan membantu merealisasikan bukan saja tujuan kesejahteraan ekonomi berbasis luas, tetapi juga menanamkan dalam diri manusia martabat yang dituntut oleh statusnya sebagai khalifah. C. Strategi kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan strategi tujuan dari kebijakan konvensional, yaitu menjaga stabilitas mata uang baik secara internal maupun eksternal. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return, suku bunga. Adapun strategi moneter Islam adalah penghapusan suku bunga dan kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur. Sehingga akan menghilangkan inisiatif orang untuk memegang uang idle sehingga mendorong orang untuk melakukan A. Card, meminjamkan harta kepada orang lain. B. Penjualan muajal. C. Mudharabah. D. Aplikasi instrumen moneter Islam. Instrumen moneter Islam dikhususkan buat mempunyai fungsi yaitu menjaga ekuilibrium antara sektor real dan sektor keuangan pada perekonomian, mencegah penumpukan jumlah uang pada sektor keuangan secara berlebihan, mencegah pelipat gandaan uang tanpa dilandasi aktivitas produktif pada sektor real, menaikkan daya tahan perekonomian dalam masa krisis sebagai channel buat menyalurkan kelebihan dana pada perekonomian, mengoptimalkan alokasi sumber daya perekonomian. Instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam konvensional dan syariah, ada 3 instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. 5. A. Operasi pasar terbuka, open market operation, adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga milik pemerintah, government security. B. Fasilitas diskonto, diskonto rate, yang dimaksud dengan tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang menjamin ke bank sentral. C. Rasio cadangan wajib, reserve requirement ratio. Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengulah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya. D.
Imbauan moral, moral persuasion. Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar. Baik, demikianlah materi yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.